Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putra Ningtyas dengan NPM 231506116. Di sini, pada video kali ini, saya akan memonitoring server menggunakan SNMPD dan PRTG. Nah, untuk SNMPD-nya itu sendiri akan dihubungkan dengan Ubuntu Server. Untuk yang pertama, di sini saya akan login terlebih dahulu. Oh, sebelum itu, kita harus menginstal dan konfigurasi SNMPD-nya dulu di Ubuntu servernya itu sendiri dengan perintah yaitu sudo apt update, sudo apt install SNMPD. Karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini untuk perintah-perintahnya yaitu ketika sudah install SNMPD, kita edit konfigurasi dengan perintah sudo nano. Ketika sudah dibuka, hapus semua isinya dan diganti menjadi agen address UDP 161 dan recommunity public. Lalu simpan dengan cara ctrls dan untuk keluarnya ketik ctrlx. Lalu di restart SNMPD-nya dengan komen yaitu sudo systemctl restart SNMPD dan untuk melihat status SNMPD-nya itu sudah aktif apa belum, kita menggunakan komen sudo systemctl status SNMPD. Jika aktif running, maka itu SNMPD-nya sudah terinstall dengan baik. Nah, di sini untuk cek IP Ubuntu-nya itu yaitu IP ARM. Di sini mari kita coba untuk mengecek status SNMPD. Ini kita login terlebih dahulu. Oke, karena sudah login, kita cek untuk status SNMPD-nya dengan komen sudo system CTL status SNMPD. Oh, oke, bisa dilihat di sini sudah aktif running, maka SNMPD-nya sudah berhasil diinstal. Lalu kita cek untuk IP di Ubuntu-nya. Nah, di sini terdapat IP, yaitu IP saya 192.168.1.9. Jadi kita langsung saja ke PRTG-nya. Untuk PRTG-nya itu sendiri, di sini kita sudah buka. Lanjut, karena saya sudah memonitoring, jadi kita buka ke device. Kalau saya ingin, misalkan ingin membuat device, add device, nanti akan muncul. Di sini saya sudah membuat dengan device Ubuntu SNMP. Buka. Nah, di sini sudah ada beberapa sensor, yaitu sensor traffic, CPU, memori, uptime, dan disk free. Di sini saya sudah monitoring kurang lebih 3 jam. Jadi, mari kita analisis satu persatu. Dimulai dari yang paling atas, yaitu IO traffic. Kita, jadi ini untuk monitoring kurang lebih dari 3 jam. Ini dimulai dari traffic, sensor traffic yaitu sensor pertama yang 001 IO traffic. Di sini untuk memantau aktivitas jaringan internal pada interface loopback atau ILO. Jadi grafik ini menunjukkan traffic hampir mendekati 0 Mbit, yang berarti nggak ada aktivitas data eksternal karena loopback hanya digunakan untuk komunitas internal sistem ini menandakan kondisi jaringan internal sangat normal. Di sini juga untuk traffic totalnya 0,01 MB.
Kita lanjut untuk monitoring selanjutnya yaitu 002 MPOS. Ini masih sensor traffic. Nah, di sini untuk sensor 2 yaitu traffic pada interface utama ENP-OS 3 yang menghubungkan Ubuntu server dengan host Windows atau PRTG-nya itu sendiri. Selama 3 jam pemantauan itu grafik menunjukkan aktivitas traffic yang rendah dan stabil di bawah 0,1 MB per S. Jadi nggak ada, mungkin di sini ada sedikit lonjakan di sini sehingga ini juga tidak mempengaruhi apapun. Jadi komunikasi antara SNMP-nya itu dan jaringan virtualnya itu berjalan dengan sangat baik dan stabil. Di sini untuk travel totalnya ada 0,2 MB dan ini rata-rata 0,01. Kita lanjut ke sensor selanjutnya yaitu sensor, oh maaf, CPU. Nah, jadi untuk sensor CPU ini sendiri, dari grafik terlihat bahwa penggunaan CPU berkisar antara eh, berkisar 1%. Jadi sepanjang pemantauan itu sendiri, jadi kayak 5 sampai 20%. Ini pemantauan ini menunjukkan bahwa aktivitas CPU yang ringan dengan sedikit fluktuasi akibat proses SNMP dan layanan sistem dasar. Jadi kondisi ini mengindikasikan bahwa CPU itu bekerja dengan stabil dan proses monitoring itu tidak memberikan beban yang berlebih. Ini untuk proses 1, proses 2, 3, dan 4 itu tidak lebih dan tidak kurang dari 1% dengan coverage 100%. Kita lanjut untuk ke yang bagian memori. Jadi memori ini sendiri terdiri dari 3 sensor, yaitu physical memory, swap, dan virtual memory. Ini yang pertama adalah physical memory. Jadi selama 3 jam itu sendiri, penggunaan RAM berada di kisaran antara 90%. Jadi bisa dibilang nilai ini masih aman dan stabil tanpa adanya lonjakan yang besar, yang berarti manajemen memori itu berjalan dengan sangat baik. Di sini persen available memori itu 90% dengan memori 3,60 GB, total memorinya 4,01 GB dengan coverage 100. Kita lanjut ke swap space. Yang kedua ini grafik swipe-nya itu mendekati 0%. Jadi menunjukkan bahwa RAM itu sudah cukup untuk kebutuhan proses sehingga swipe hampir tidak terpakai. Jadi ini adalah kondisi ideal karena swipe yang tinggi dapat memperlambat sistem itu sendiri. Ini untuk persen available memorinya itu 100%. Available memorinya 2,23 GB. Total memorinya 2,23 GB dengan coverage 100. Lanjut untuk sensor memori yang ketiga yaitu virtual memory. Jadi ini gabungan antara RAM dan swap. Jadi ini
itu menunjukkan penggunaan yang stabil tanpa fluktuasi yang besar. Hal ini menandakan alokasi memori itu berlangsung dengan optimal. Jadi di sini untuk persen available memorinya itu 93%, available memorinya 5,84 gigabyte, total memorinya 6,25 gigabit dengan coverage-nya 100%. Lanjut, ini sekarang kita masuk ke bagian sensor storage. Oh maaf, ini adalah sensor uptime. Jadi untuk uptime itu sendiri, grafik ini menunjukkan peningkatan linear selama 3 jam tanpa adanya restart atau gangguan. Artinya server itu berjalan dengan stabil dan semua layanan SNMP tetap aktif. Sih untuk sistemnya 2 jam 6 menit dengan coverage 100%. Nah, sekarang 3 jam 5 menit dengan terakhir. Ini bisa dilihat grafiknya naik ke atas sampai 3 jam 5 menit. Selanjutnya kita masuk ke sensor storage yang terdiri dari 6 sensor. Yang pertama yaitu storage atau boot, atau mungkin kita ke root dulu. Nah, ini untuk storage root itu ruang kosong di partisi root masih lebih dari eh, 56%, yang artinya kapasitas itu masih sangat lumayan cukup lega dan tidak ada indikasi penurunan performa. Jadi ini free space-nya itu 56%, free bytes-nya 6,30 gigabit dengan total 11 gigabit dan coverage 100. Selanjutnya ini untuk storage boot. Untuk storage boot itu sendiri memiliki ruang kosong lebih dari 95% untuk menunjukkan bahwa ukuran file boot ini tetap stabil. Free space-nya itu ada 95%, free bytes-nya 1,80 gigabit, totalnya 1,90 gigabit. Lanjut untuk hmm, oh, ini dev. Nah, ini untuk storage dev itu partisi shared memory ini eh, menunjukkan penggunaan yang rendah dan stabil, menandakan tidak ada proses yang menghabiskan memori sementara secara berlebihan. Jadi di sini space-nya itu sangat luas sekali, itu 100% dengan free bytes-nya 2,1 gigabit, totalnya 2,1 gigabit, dan coverage-nya 100%. Selanjutnya kita ke storage run. Jadi selama pemantauan ruang penyimpanan di partisi storage run ini tetap lebih jadi 98%. Jadi menunjukkan tidak ada aktivitas runtime yang berlebihan. Lanjut untuk ke disk free yang run log. Nah, jadi untuk sensor ini sendiri itu menunjukkan penggunaan yang sangat kecil dan stabil. Bisa dibilang ini kosong karena free space-nya saja 100%. Jadi nggak ada kelebihan proses atau deadlock itu sendiri. Dan yang untuk sensor yang terakhir yaitu run user, collect data. Nah, ini yang terakhir.
Jadi partisi ini digunakan untuk file sementara milik user utama. Jadi grafiknya itu stabil dengan penggunaan rendah menunjukkan aktivitas pengguna yang minimal dengan free space-nya 99%. Dengan downtime-nya 7%, kurang lebih 7%. Nah, jadi untuk dari keseluruhan hasil monitoring 3 jam ini, bisa disimpulkan bahwa semua sensor itu berstatus up tanpa adanya timeout. Lalu aktivitas CPU dan jaringan itu rendah, menandakan sistemnya stabil. Hmm, Selanjutnya itu penggunaan memori dan storage berada di pada level aman dan efisien. Lalu uptime-nya juga meningkat stabil tanpa gangguan dan semua sensor SNMP-nya itu sendiri memberikan data yang akurat dan berhasil terintegrasi dengan baik di PRTG-nya itu sendiri. Jadi dengan demikian Ubuntu servernya itu berada dalam kondisi optimal, stabil, dan konfigurasi SNMPD-nya itu sendiri berjalan dengan baik untuk monitoring real time menggunakan PRTG Network Monitor. Mungkin sekian untuk penjelasan atau analisis monitoring SNMPD di Ubuntu server saya kali ini. Saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.